Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan, yang bersukacita boleh lambai tangannya. Kita mau bangkit berdiri sama-sama, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk menikmati ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini adalah asalnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia untuk menciptakan, merawat, dan menyertai perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk satu tujuan, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap apapun yang akan kami lakukan Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami boleh memberikan yang terbaik dalam diri kami. Dan kami berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang mungkin dalam perjalanan. Kami berdoa Tuhan tibakan mereka tempat ini dengan selamat. Tidak kurang satu apapun. Dan kami siap Tuhan untuk menikmati Engkau. Kami siap untuk mengalami Engkau. Dan kami siap juga Tuhan untuk merayakan Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih berikan kesempatan pada kita untuk beribadah bersama-sama. Oleh karena itu mari pergunakan waktu yang spesial, waktu yang istimewa yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk kita bukan saja ketemu dengan saudara seiman, bukan saja kita ketemu dengan pelayan Tuhan di gereja, tetapi kita ketemu dengan Tuhan, amin. Yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita semua. Mari kita tinggikan Dia, Allah yang besar. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Segenap alam ini diciptakan oleh Dia buat kita semua. Amin. Tiada
saat kita bersatu hati meninggikan Tuhan, saat kita menyatukan semangat kita untuk memuliakan Tuhan, maka kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan hadir, Tuhan memberkati setiap kita semua. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi karena Dia Allah yang luar biasa buat kita semua. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Katakan sama-sama, Dia pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, ready our God. Dia Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari satukan hati, mari satukan jiwa, perasaan kita untuk meninggikan Dia Allah yang hidup. Amin. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready our God, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, amin, mujizat dinyatakan. Semua katakan, Praise is our God. Amin. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus percaya itu, kita yakini itu. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tetap Allah yang tetap dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
mujizatnya masih tetap berlaku buat kita, setiap kita yang berharap kepadanya. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat
yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Amin. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kuasa-Mu selalu ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu itu membawa kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Membawa kami semakin mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu agung dan mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan membawa hidup kami juga semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apabila sebentar kami akan memberi bagi pekerjaan Tuhan, mari Tuhan berkati juga setiap tangan-tangan yang memberikan, berkati setiap rupiah yang kami berikan, supaya itu juga boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi alat bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk dan selamat memberi bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hati kami limpah dengan syukur kalau Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hadirnya Engkau di tempat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap persembahan dan perpuluhan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami berikan hari ini Tuhan bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan dan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat yang luar biasa bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dan sungguh Tuhan biar firman yang ditabur hari ini bisa menjadi benih Tuhan di hati kami dan tumbuh menjadi sangat besar, berbuah banyak dan memberkati banyak orang. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin. Boleh lihat kiri kanan depan belakangnya. Katakan kamu luar biasa sekali hari ini menembus banjir biru di depan sana. Bisa hadir ke rumah Tuhan untuk satu tujuan, kita sama-sama memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semua siap mendengar firman Tuhan? Yang siap boleh lambaikan tangannya, kita memberikan kemuliaan yang paling dahsyat. Sekali lagi buat Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Sepanjang bulan Mei ini Bapak Ibu sekalian kita diberikan tema eksposisi perjanjian lama. Dan secara spesifik dari minggu kedua kita sama-sama belajar tentang sebuah perjalanan yang mengubahkan kehidupan seseorang. Kita belajar dari perjalanan Abram keluar dari Ur Kasdim untuk mengikuti panggilan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Pagi hari ini saya akan berikan tema khotbah saya adalah the long and winding road. The long and winding road. Buat saudara-saudara yang Gen X dan milenial awal-awal tentunya tahu dengan frasa ini, the long and
Winding Road. Ini merupakan lagu The Beatles. Lagu The Beatles. Lagu ini dipopulerkan tahun 1970 di sebuah album yang sangat legendaris namanya Let It Be. The Long and Winding Roads. Lagu ini diciptakan oleh Sir Paul McCartney untuk menggambarkan emosi dia pada saat itu. Menggambarkan emosi dia pada saat itu. Dia mengingat lagi terbentuknya The Beatles, perjalanan The Beatles dari nggak ada apa-apanya sampai menjadi sebuah band yang besar, yang kemudian bisa punya begitu banyak fans. Ini merupakan sebuah evaluasi dari Sir Paul McCartney melihat perjalanan The Beatles dari titik awalnya, banyak liku-liku perjalanannya, banyak naik turun perjalanannya sampai mereka bertransformasi menjadi sebuah band yang sangat besar. Uniknya lagu ini dirilis 1 bulan setelah The Beatles bubar. Jadi album The Let It Be ini dikeluarkan 1 bulan atau beberapa bulan setelah band The Beatles ini bubar. Kalau sempat nanti mungkin pulang dari gereja di mobil atau nanti di rumah coba dengar lagu Let It Be ini, kita bisa merasakan emosi yang luar biasa dari sang penulis, sang penyanyi, menggambarkan bahwa perjalanan itu penuh dengan lika-liku, naik turun, kesedihan, kebahagiaan, dan harapan. Bahkan teman saya di kantor, orangnya lagi gak ada hari ini, bilang nanti kalau saya meninggal, di pemakaman saya mau putar lagu The Long and Winding Road ini, saking dia suka sama lagu ini. Bapak Ibu sekalian, gak kerasa kita udah masuk di minggu terakhir bulan Mei. Minggu depan kita sudah masuk di minggu pertama bulan Juni, di bulan ke-6. Bagaimana perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu sekalian? Bagaimana kisah hidup kita dari awal tahun ini sampai titik ini? Bagaimana perjalanan hidup kita, bagaimana lika-liku kehidupan kita? Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sedang mengalami penurunan dalam mungkin pekerjaannya, dalam emosinya. Ada juga Bapak Ibu yang merasakan Tuhan memulihkan apa yang didoakan dari tahun-tahun sebelumnya di tahun ini. Ada juga mungkin Bapak Ibu sekalian yang sedang mengharapkan sesuatu dan belum mendapatkannya. Bagaimana perjalanan kita selama tahun ini? Siapa yang suka nonton sepak bola? Lambaikan tangannya. Siapa yang suka nonton sepak bola? Kalau nonton sepak bola, kalau dalam pertandingan sepak bola ada yang namanya half time. Ketika sudah beres 45 menit, kita break sebentar, kita half time untuk melanjutkan sebelum melanjutkan ke 40 menit selanjutnya. Biasanya apa yang dilakukan oleh sang pelatih ketika half time? Ketika half time sang pelatih akan mengevaluasi kira-kira tim saya bermain seperti apa. Apa kekurangan tim saya di 45 menit di belakang dan apa yang mau dilihat dari tim saya di 45 menit yang akan datang. Saat-saat ini Bapak Ibu sekalian merupakan saat yang pas bagi kita semua untuk merefleksikan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang mau kita lihat dari kehidupan kita di saat-saat yang akan datang. Amin. Kita akan buka bersama-sama di Kejadian 12 ayat yang 10 sampai ayat yang ke-20. Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Sebelum masuk ke Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, saya percaya bahwa perjalanan yang baik, kita akan belajar tentang sebuah perjalanan. Perjalanan yang baik adalah perjalanan yang mengubahkan. Perjalanan yang baik adalah sebuah perjalanan yang mengubahkan. Saya suka jalan-jalan Bapak Ibu sekalian dan istri saya suka komplain sama saya ketika saya jalan-jalan. Karena apa? Kalau saya jalan-jalan dan merencanakan perjalanan saya itu kaku kayak kanebo. Karena saya mempersiapkan perjalanan saya dengan baik. Saya bikin itinerary dengan baik. Beberapa saat sebelum saya pergi ke Bu Melvi untuk infus imun supaya saya tetap sehat di hari saya jalan-jalan. Tetapi ada pengalaman menarik di perjalanan terakhir saya. Seperti biasa
saya pergi di bulan Januari dan bulan Desember saya datang ke Ibu Melvi untuk imun booster. Saya merasa pede dengan kondisi kesehatan saya pada saat itu, saya pede dengan perjalanan saya pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? 1 minggu sebelum keberangkatan, saya sedang naik motor pergi ke kantor, dan kemudian saya pakai helm full face by the way. Dan tiba-tiba ada sebuah benda yang masuk dari bawah, ini kan kalau helm full face ada kacanya, ada pelindung mulutnya, dari bawah pelindung mulutnya dan masuk ke mata saya. Gitu ya. Itu kalau nggak disengaja itu luar biasa sekali, ada debu bisa masuk dari bawah masuk ke mata gitu. Dan saya ngerasain begitu debu itu masuk ke mata saya. Dan seperti yang kita duga bahwa saya sakit mata, infeksi mata. Saya sudah mempersiapkan perjalanan saya dengan baik, udah infus imun booster, tapi seminggu sebelum berangkat saya sakit mata. Saya sakit mata sampai saya pergi ke beberapa dokter supaya mata saya cepat sembuh dan tidak mengganggu perjalanan saya. Ada sebuah hal yang dipelajari dari perjalanan yang terbaru ini adalah terkadang kita tidak bisa mengubah apa yang tidak bisa kita ubah. Kita tidak bisa mengubah apa yang di luar kontrol kita. Di dalam sebuah perjalanan yang baik selalu ada perubahan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya pagi hari ini kita akan belajar bagaimana perubahan kehidupan Abraham dalam perjalanannya mengiring Kristus. Masuk Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Judul perikopnya adalah Abraham di Mesir. Judul perikopnya adalah Abraham di Mesir. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu, pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-muji di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapatkan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seistri istananya karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham dan berkata, apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahu bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingat di tanggal 19 Februari tahun 2023 di Kebaktian Umum 2, Pak Ari menyampaikan sebuah khotbah tentang kebohongan Abraham terhadap Abimelek. Ini merupakan kejadian sebelum Abraham berbohong mengenai Sarah kepada Abimelek. Sebelum kita mulai, kitab Kejadian merupakan kitab yang ditulis oleh Musa untuk bangsa Israel. Karena pada saat itu Musa memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dan kita tahu bersama-sama bahwa orang-orang Israel setelah 400 diperbudak oleh bangsa Mesir dan mereka kehilangan identitas sebagai sebuah bangsa. Mereka kehilangan identitas tentang siapa yang mereka sembah, mereka kehilangan identitas tentang apa yang menjadi destiny mereka dalam kehidupan mereka, dan mereka kehilangan identitas akan sebuah janji Allah menjanjikan Israel sebagai bangsa pilihan. Karena itu penting dan perlu bagi Musa ketika memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir, memberitahukan silsilah dan asal usul mereka kepada
bangsa Israel. Dengan maksud ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka sudah ditransformasikan menjadi sebuah bangsa yang sangat berbeda dengan bangsa Israel yang ada di Mesir pada saat itu. Dan salah satu kisah yang diceritakan oleh Musa dalam perjalanan bangsa Israel itu adalah kisah tentang Abraham atau Abraham, sang bapak orang percaya, a man of faith. Dan Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 ini merupakan salah satu bagian dari kisah perjalanan Abraham menjawab panggilan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian dan menerima janji Tuhan untuk hidupnya. Dan pagi hari ini kita akan belajar 2 poin saja yang penting yang bisa kita pelajari dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dari kisah yang Musa ceritakan pada orang Israel ketika perjalanan mereka menuju Kanaan. Yang pertama, kita tahu bahwa Abraham adalah seorang yang berasal dari tanah Ur Kasdim. Sudah dibahas 2 minggu sebelumnya bahwa Abraham berasal dari Ur Kasdim. Ur Kasdim sendiri merupakan sebuah tanah di mana para penduduknya menyembah dewa dan dewi bulan. Jadi kita bisa tahu pada awalnya Abraham bukanlah penyembah Allah. Pada awalnya Abraham bukanlah penyembah Allah. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena grace of God, Tuhan mengajak Abraham dan keluarganya untuk meninggalkan Ur Kasdim, menjanjikan sebuah tanah perjanjian, dan menjanjikan Abraham untuk menjadi bangsa, bapa segala bangsa. Kisah ini merupakan sesuatu yang sangat mirip dengan kondisi orang-orang Israel pada saat Musa mengeluarkan orang Israel keluar dari Mesir. Selama 400 tahun mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka mulai berasimilasi dengan kepercayaan orang Mesir, mereka mulai berasimilasi dengan kepercayaan politeistik di Mesir pada saat itu. Sehingga mereka kehilangan identitas mereka sebagai bangsa pilihan. Sehingga mereka kehilangan pengetahuan mereka tentang Allah yang harusnya mereka sembah. Abraham ketika keluar dari Ur Kasdim merupakan orang yang baru dipanggil Tuhan, baru mau mengenal Tuhan. Sama seperti generasi bangsa Israel yang dikeluarkan Musa dari tanah Mesir. Mereka baru mengenal Tuhan. Mereka baru mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bahwa perjalanan Abraham yang diceritakan oleh Musa ini bukan perjalanan biasa. Ini merupakan perjalanan iman. Ini merupakan perjalanan yang membentuk Abraham dan orang-orang Mesir di orang-orang Israel di padang gurun menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat di ujungnya bahwa Abraham menjadi bapa orang percaya. A man of faith is Abraham. Dan kita bisa juga melihat bahwa generasi orang-orang Israel yang sampai ke tanah Kanaan merupakan generasi yang sangat berbeda dengan orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Bisa bayangkan, generasi yang sama yang keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Mereka nggak mungkin bisa menembus tembok-tembok tebal di Kanaan. Tetapi karena perjalanan ini yang kemudian mengubahkan identitas mereka menjadi sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Begitu juga kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Berapa tahun kita mengikuti Tuhan, berapa tahun kita mengiring Tuhan, ini bukan merupakan perjalanan biasa. Ini ada perjalanan iman kita untuk dibentuk semakin mirip, semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ada amin? Ada amin? Boleh lihat kiri kanan depan belakangnya. Katakan jadi serupa dengan Kristus. Jadi serupa dengan Kristus. Dan perjalanan ini bukan perjalanan yang mulus Bapak Ibu sekalian. Ada yang kehidupannya mulus-mulus aja tanpa rintangan. Boleh lambaikan tangannya.
Ada yang mungkin di minggu ini menghadapi rintangan, lambaikan tangannya. Dia bukan perjalanan yang mulus. Bukan perjalanan yang tanpa hambatan. Sama seperti perjalanan Abraham keluar dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Sama seperti perjalanan orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Sama seperti perjalanan kehidupan kita dari orang yang tidak mengenal Kristus menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang yang serupa dengan gambaran Kristus. Ini bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan yang penuh dengan rintangan. Masalahnya adalah seringkali kita berusaha untuk mengalahkan rintangan kita, melalui rintangan kita dengan cara kita sendiri. Betul? Kita tidak menyertakan Tuhan ketika kita menghadapi sebuah masalah. Dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita lakukan, kita tidak menyertakan Allah. Cukup deh Tuhan mah untuk hal-hal yang rohani aja. Cukup deh Tuhan mah untuk hal-hal yang sifatnya spiritual aja. Terkadang kita memakai dengan cara kita sendiri. Memakai cara kita sendiri untuk mengalahkan rintangan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dilakukan Abraham pada saat itu. Ketika Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, beberapa lama kemudian terjadi kelaparan yang hebat. Terjadi kekeringan yang luar biasa, kelaparan yang hebat. Dan apa yang dilakukan Abraham? Dia berusaha untuk memakai caranya sendiri untuk tetap hidup. Dengan cara masuk ke Mesir. Ini merupakan sebuah hal yang masuk akal Bapak Ibu sekalian untuk saat itu. Karena di Mesir ada sebuah sungai yang namanya Sungai Nil yang terus mengalir dan bisa mengairi persawahan dan perkebunan di sana. Sehingga mereka tetap bisa menanam, mereka tetap bisa menuai ketika daerah sekelilingnya menderita kekeringan. Itu merupakan sebuah hal yang masuk akal untuk dilakukan oleh Abraham pada saat itu sebagai manusia. Dia masuk ke Mesir karena itu merupakan solusi dari dirinya sendiri untuk mengalahkan rintangan kelaparan yang dihadapinya. Tetapi yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian, ketika dia masuk ke tanah Mesir, dia mulai memakai caranya sendiri untuk mengalahkan rintangannya. Yang menarik adalah ada masalah selanjutnya. Ada masalah selanjutnya. Masalah selanjutnya agak sedikit aneh. Agak sedikit lain. Masalahnya adalah istrinya cantik. Masalahnya adalah istrinya cantik. Di sini bapak-bapak siapa yang mau punya istri cantik? Lambaikan tangannya. Siapa yang punya istri cantik? Tapi bagi Abraham kecantikan istrinya pada saat itu menjadi sebuah masalah. Menjadi sebuah masalah. Kenapa? Karena pada saat itu Abraham masuk ke Mesir sebagai orang asing. Dan pada saat itu tidak ada jaminan hukum buat orang asing tanah Mesir. Dan ketika orang Mesir melihat istrinya cantik, bunuh aja suaminya. Bunuh saja kelompoknya. Karena mereka nggak punya jaminan hukum di tanah Mesir. Karena mereka adalah orang asing. Itulah ketakutan Abraham pada saat itu. Ketika dia berusaha menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri, ketika dia mulai melangkah, ada masalah selanjutnya. Istri cantik. Ketakutan mulai muncul dalam diri Abraham. But life must go on. Hidup harus berjalan. Dia harus jalanin apa yang menjadi keputusannya. Dan masuklah ke Mesir dan apa yang ditakutkan terjadi. Bukan orang Mesir yang naksir sama istrinya, tapi orang pertama Mesir. Orang yang paling tinggi kedudukan di Mesir yang naksir istrinya. Kalau saya jadi Abraham, saya bakal tepuk jidat ketika saya masuk ke tanah Mesir. Mati. Kenapa? Yang dia takutkan terjadi. Yang dia takutin terjadi. Bahwa istrinya kemudian ditaksir, diingini oleh orang Mesir. Dan waktu saat itu yang penting adalah bertahan hidup Bapak Ibu sekalian. Betul. Kalau kita dihadapkan dengan posisi seperti itu, yang penting adalah bertahan hidup. Bagaimana kita bisa mengusahakan diri kita untuk tetap hidup.
Dan kita tahu bersama sebelum masuk tanah Mesir, dia sudah mempersiapkan siasat sama istrinya Sarah. Kalau kamu ditanya siapanya aku, kamu bilang kamu adik aku ya. Supaya apa? Supaya kita semua selamat. Supaya kita semua bisa keluar dari Mesir dengan selamat. Bapak Ibu sekalian, saya percaya konteks teks ini bukan bicara tentang survival 1.0-nya Abraham ketika ada di Mesir. Saya percaya konteks ini bukan tentang bagaimana Abraham menyiasati agar dirinya tetap hidup. Karena saya yakin dan percaya Abraham dipilih oleh Tuhan. Kalau tidak dihadapkan dengan kondisi seperti itu, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Ini bukan tentang survival kit, bukan survival strategi, bukan tentang kebohongan. Tetapi saya percaya ini tentang sebuah perjalanan. Berapa banyak di antara kita berusaha untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita dengan cara kita sendiri. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah tantangan, kita tidak menyertakan Tuhan untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita ketika kita berusaha untuk menyelesaikan masalah kita sendiri, kita masuk ke dalam masalah selanjutnya dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita ketika kita sudah masuk ke masalah selanjutnya dalam kehidupan kita, kita jadi gak bisa tidur. Kita jadi merasa bersalah. Abraham mengalami itu. Abraham mengalami itu. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah quotes anonim yang berkata seperti ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan penerbangan tanpa badai. Boleh di next teman-teman di atas. Tuhan tidak pernah menjanjikan penerbangan tanpa badai. Tetapi ia menjanjikan pendaratan yang selamat. Tuhan tidak pernah menjanjikan penerbangan tanpa badai. Tetapi dia menjanjikan pendaratan yang selamat. Yang paling saya benci dari penerbangan adalah turbulensi, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak masalah dengan berapa lama saya di pesawat, karena saya bisa tidur, saya bisa nonton, saya bisa main games. Tetapi yang saya paling benci dari penerbangan adalah turbulensi. Kenapa? Ketika turbulensi, kita merasa diri kita sangat dekat dengan Tuhan. Betul? Karena ketika terjadi turbulensi, kita merasa diri kita dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, Tuhan tidak pernah menjanjikan penerbangan tanpa badai, perjalanan tanpa badai, perjalanan yang enggak ada tantangannya. Tetapi yang bisa saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan janjikan adalah ujung yang selamat ketika kita mengikuti apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Perjalanan Abraham untuk menjadi pribadi yang Allah inginkan penuh dengan rintangan Bapak Ibu sekalian. Tetapi pada akhirnya ia ditransformasi menjadi Abraham, sang bapa orang percaya. Perjalanan orang Israel di padang gurun penuh dengan kuku lutus, Bapak Ibu sekalian. Bangsa yang penuh dengan kuku lutus, bangsa yang penuh dengan komplain. Tetapi kemudian mereka ditransformasikan menjadi sebuah generasi baru yang bisa mengalahkan tembok-tembok tebal di Kanaan. Perjalanan kita dalam kehidupan kita dalam proses progressive sanctification, pengudusan yang terus menerus yang sedang kita alami sehingga kita ditransformasikan menjadi orang-orang yang benar-benar serupa dengan gambaran Allah. Kenapa Musa menuliskan kejadian ini kepada orang-orang Israel dan kita bisa membacanya saat ini? Karena orang Israel pada saat itu mengalami hal yang sama dengan Abraham. Mereka mendapatkan trouble di padang gurun. Mereka kelaparan di padang gurun. Dan mereka berusaha menyelesaikan masalahnya dengan cara mereka sendiri. Ngomel. Untuk kita yang baca pada saat ini, bagaimana perjalanan kehidupan kita? Bagaimana rintangan-rintangan dalam kehidupan kita? Dengan cara apa kita berusaha menyelesaikan rintangan tersebut? That's why bagian ini menjadi sangat penting untuk kita maknai dalam kehidupan kita. Untuk kita artikan dalam kehidupan kita.
Kalau kita memakai cara sendiri, kebijaksanaan diri sendiri, memang Bapak Ibu sekalian ada kemungkinan besar untuk kita keluar dari masalah yang merintangi kita. Sama seperti Abraham pada waktu itu ya. Tetapi ketika Abraham menerima banyak harta dari Firaun yang mengambil Sarah, adiknya itu, untuk menjadi istrinya. Kira-kira bisa nggak Abraham bersukacita dengan kekayaan tersebut? Bisa nggak Abraham bersukacita dengan apa yang Firaun berikan pada dirinya tersebut? Sementara dia melihat istrinya diambil oleh Firaun. Jelas kebijaksanaan manusia atau diri sendiri akan membawa kita masuk ke dalam masalah yang lain yang kemungkinan lebih besar dalam kehidupan kita. Memang perjalanan mengikut Tuhan ada penderitaan, tetapi penyertaan Tuhan menyebabkan kita bisa bersukacita dalam penderitaan tersebut. Kalau kita berbuat dosa, ada penderitaan dan tidak ada sukacita dari penderitaan tersebut. Ada hal-hal yang perlu kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Apakah pada pagi hari ini kita merasakan banyak kesukaran dalam kehidupan kita? Kita merasakan banyak tantangan dalam kehidupan kita. Dan apakah tantangan tersebut menyebabkan saudara ragu-ragu akan penyertaan Tuhan? Apakah saudara seringkali jatuh di dalam dosa? Dan apakah karena sering jatuh dalam dosa, saudara berpikir bahwa Allah tidak berserta dengan saudara? Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa merefleksikan kisah Abraham ini dalam kehidupan kita. Dan yakinlah bahwa dalam setiap problem, masalah dalam kehidupan kita, dalam dosa, ingat ya jatuh dalam dosa ya, bukan hidup dalam dosa ya. Allah turut beserta kita. Poin pertama yang kita bahas adalah tidak ada perjalanan yang mulus. Tidak ada perjalanan yang lurus-lurus aja. Abraham mengalami hal tersebut. Orang-orang Israel mengalami hal tersebut. Kita mengalami hal tersebut. Poin kedua, poin terakhir yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa kisah Abraham ini kenapa diceritakan oleh Musa pada orang-orang Israel. Karena relevan banget sama apa yang dialami oleh orang Israel pada saat itu. Karena relevan banget dengan apa yang orang Israel alami pada saat itu. Abraham dan orang Israel sama-sama diajak keluar dari tanah mereka tinggal. Abraham diajak keluar dari Ur Kasdim. Orang Israel dibawa keluar dari tanah Mesir pada saat itu. Tujuannya juga sama. Tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan penyebab mereka datang ke Mesir juga sama. Orang-orang Israel pada saat itu masuk tanah Mesir ketika terjadi kelaparan hebat. Dan ada seorang bernama Yusuf di tanah Mesir yang mau menampung saudara-saudaranya tersebut. Abraham masuk ke tanah Mesir sama ketika kelaparan melanda tanah tersebut. Cerita ini sangat paralel Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Dan tujuan Musa mencantumkan kisah ini adalah untuk menyatakan bahwa sebagaimana Allah menuntun Abraham dari Mesir ke Kanaan, begitu juga Tuhan akan menuntun bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Dan bagi kita yang membaca pada saat ini, Tuhan yang sama akan menuntun kita dari kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan kita yang semakin serupa dengan gambaran Allah. Mengapa Musa sangat menekankan pemeliharaan Allah dalam kisah ini? Karena seringkali dalam kehidupan kita, kita lupa kita punya Allah yang setia dalam kehidupan kita. Kenapa Musa menekankan pemeliharaan Allah dalam kisah ini? Karena terkadang kita fokus dengan hal-hal yang lain yang bisa menyelesaikan masalah kita di dalam dunia ini. Sama seperti orang Israel. Orang Israel sampai bilang sama Musa, Musa, kamu bawa kita keluar dari tanah Mesir. Emang karena di Mesir itu udah gak ada tanah pemakaman lagi. Sehingga kita dibiarkan mati di padang gurun. Musa, kamu ini bawa kita keluar dari tanah Mesir.
untuk mati. Sangat penting kita menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan kita. Terkadang kita merasakan pemeliharaan Tuhan kalau kita untung besar dalam usaha kita. Terkadang kita merasa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ketika kita mendapatkan promosi dalam pekerjaan kita. Terkadang kita merasakan penyertaan Tuhan kalau anak-anak kita tumbuh besar menjadi seseorang. Terkadang kita merasakan penyertaan Tuhan kalau kehidupan kita lurus-lurus aja tanpa masalah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kabar baik bagi kita semua. Apapun musim kehidupan kita pada saat ini, apapun yang menjadi harapan kita dalam saat ini, bagaimanapun perjalanan kehidupan kita, sepanjang apapun perjalanan kita, seberangin apapun perjalanan kehidupan kita, in the long and winding road, kita bisa menemukan Tuhan di sana. Kita bisa menemukan Tuhan di sana. Pagi hari ini kita belajar dari sebuah kisah yang sangat sederhana di Alkitab. Kisah yang kadang-kadang kita fokuskan kepada penipuannya yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi saya percaya dalam kisah ini ada sebuah hal yang lebih besar yang mau Tuhan ceritakan sama kehidupan kita. Bahwa seringkali kita berusaha menyelesaikan masalah kehidupan kita dengan cara kita sendiri. Kita pikir perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan kehidupan yang lancar-lancar aja. Ketika kita menemukan masalah, kita berusaha menyelesaikannya dengan cara kita sendiri. Dan Tuhan bilang bahwa di Alkitab, kita bisa baca, ada seorang yang namanya Abraham, bapak orang percaya itu, a man of faith, pernah mengalami hal yang sama. Dan Tuhan gak pernah diam. Dan Tuhan tidak pernah berhenti merawat kehidupan Abraham dan keluarganya. Di saat musim kehidupan kita tidak baik-baik saja, kita kadang-kadang tidak merasakan penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi dari kisah Abraham ini, kita bisa belajar bahwa dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu berserta dengan orang-orang yang dikasihinya. Kita bisa melihat bahwa in the end, Sarah bisa kembali kepada Abraham dengan caranya Tuhan. Sarah bisa kembali kepada Abraham dengan caranya Tuhan. Orang-orang Israel bisa keluar dari tanah Mesir dengan caranya Tuhan. Orang-orang Israel bisa diubahkan menjadi orang-orang yang generasi yang jauh berbeda dengan caranya Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau lihat kehidupan kita. In the half time of the year, sebelum kita masuk ke 45 menit berikutnya dalam kehidupan kita mau break. Dan kita mau merefleksikan apa yang terjadi sama kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. In the long and winding road, kita bisa melihat bahwa Allah turut beserta. Bahwa Allah turut campur tangan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa berharap sama Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan, penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan kami bangga Tuhan kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon ampunan Tuhan, kalau terkadang kami menganggap kami cukup pintar untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kami dengan cara kami sendiri. Dan hari ini Tuhan, pagi hari ini kami mau Tuhan dengan sebuah komitmen yang baru, Tuhan kami mau melihat Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyertakan Engkau Tuhan dalam setiap rintangan dan masalah yang kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sangat baik bagi kehidupan kami. Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan yang percaya sama-sama kita katakan,
Amin. Ya baik saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Sebelum kita akan sama-sama makan dan minum perjamuan kudus, saudara-saudara diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri dengan yang saudara sudah terima. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara-saudara, beberapa kali saya katakan pada saat kita akan makan dan minum perjamuan kudus, yaitu kita mempersiapkan diri untuk hal ini. Selain doa puasa korporat, kita berdoa bersama-sama, juga kita mempersiapkan diri. Sehingga pada saat kita makan dan minum, bukan sebagai suatu kebiasaan, sebagai rutinitas, tapi pada saat itu kita boleh merenungkan, menghayati akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Dengan bertanya, siapa sebenarnya kita? Kita adalah orang-orang yang seharusnya dihukum. Seharusnya mendapat hukuman yang kekal. Tapi karena Yesus mati di atas kayu salib, kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, oleh sebab itu, mari sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang untuk kita berdiri bersama. Kita akan nyanyi satu kor, yaitu Tuhan Yesus Kau. Dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan
Kalau pada saat ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kami boleh mengingat, kami boleh coba menghayati akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Dengan mengidentifikasikan diri kami sendiri, siapa kami sebenarnya. Bisa menerima berkat Allah yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Kami boleh dikuduskan. Kami boleh disucikan dengan darah Tuhan. Dan kami boleh bertumbuh senantiasa di dalam Tuhan. Melalui ibadah-ibadah, melalui firman Tuhan yang kami dengar. Dan melalui persoalan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau kuduskan sakramen perjamuan kudus ini. Yang kami boleh menerima. Dan ini boleh membawa kami lebih mengasihi Tuhan. Iman kami boleh makin meningkat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, kita angkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita semua. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukul, diludahi. Semuanya dilakukan, semuanya dia terima. Karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilul-bilulnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, namanya mulia, dosaku disucikan. Mari saudara, akan cawan yang berisi anggur ini di tangan kanan saudara lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, hitam, beratnya dosa kita, darah Yesus sudah mencucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salib
Saudara, kita akan berdoa. Tidak ada satu pun mulut yang tertutup. Kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadikan kami semua menjadi anak-anak-Mu dan memperoleh ahli waris kerajaan surga. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami boleh mendapat kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah menolong kami semua, mengangkat kami dari lumpur dosa dan boleh mendapat kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum, sudah bersatu dalam tubuh kami, dan kami percaya kalau ada di antara kami yang datang dalam keadaan sakit, kami boleh pulang dengan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan hati yang susah, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, ada beberapa pengumuman bagi saudara, yaitu pertama, seluruh hari raya Kristen adalah hari raya yang berurutan satu dengan yang lain, yang harus kita hargai sama. Tidak seperti ada beberapa orang Kristen yang hanya menganggap bahwa hari raya Kristen yang terbesar itu adalah hari Natal. Selain itu, tidak sebesar Natal. Tidak saudara. Tidak ada kematian Tuhan kalau tidak ada Natal. Tidak ada kebangkitan Kristus kalau tidak ada hari kematian Tuhan, yaitu Jumat Agung. Tidak ada kenaikan kalau Yesus tidak bangkit. Tidak ada kedatangan Tuhan kedua kali kalau Yesus tidak naik ke surga. Saudara, oleh sebab itu seluruh perjalanan iman kita menjadi sempurna apabila kita sebagai anak Tuhan tahu bagaimana kita memperingati akan hari-hari besar Kristen ini. Hari Kamis tanggal 29 adalah hari kenaikan Tuhan ke surga. Mari kita sama-sama datang di rumah Tuhan untuk suatu merayakan sebagai satu kebaktian ucapan syukur. Karena Tuhan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua datang untuk menjemput kita. Tuhan. Hari Kamis kebaktian jam 8 pagi. Meskipun ada beberapa gereja yang tidak merayakan hari kenaikan Tuhan. Dan mereka berkata, sekalian hari Minggu aja. Oh tidak. Kita sebagai anak Tuhan, kita sudah mengerti akan firman Tuhan. Kita tahu hari kenaikan Tuhan adalah satu hari yang patut kita bersyukur. Karena dia akan datang untuk menjemput kita. Puji Tuhan. Hari Kamis, kita kebaktian jam 8 pagi. Dan pada hari Kamis itu, kita mulai dengan doa rantai. Saudara, ada sampai tadi malam ada saudara yang masih nyetor itu ya, memberikan kartu yang harus diisi mau jam berapa. Nah, saudara yang baru masukkan itu karena mungkin lupa. Mungkin ada sampai sekarang juga masih ada saudara yang masih lupa. Oh iya ya, itu saya taruh di mana ya? Gitu ya. Dan pada saat diterima, tentu saudara, kalau saudara terima berkas ini adalah nama-nama dari saudara yang ikut di dalam doa rantai. Mungkin nama saudara yang baru masukkan nama itu, tentu kelewatan ya. Ini sudah dicetak duluan, sudah diketik duluan.
Jadi tidak apa saudara. Yang penting bukan nama saudara di sini. Yang penting Tuhan tahu saudara, kita bersama-sama di dalam doa rantai. Ya. Jadi meskipun tidak tertulis, saudara sudah mengambil keputusan untuk berdoa pada jam berapa, silakan. Kita doa bersama-sama dalam doa rantai. Dan pokok-pokok doanya adalah yang tertulis dalam lembaran ini. Untuk bangsa Indonesia, untuk Kota Bandung, untuk penginjilan, untuk gereja Rehoboth, persatuan gereja-gereja di seluruh Kota Bandung dan di Indonesia, untuk Badan Pendidikan Kristen Rehoboth, dan juga semua kegiatan atau keperluan saudara secara pribadi. Kita bisa doa pada saat itu. Baik saudara, mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kami semua pada hari ini. Kami juga sudah boleh bersekutu dengan Tuhan di dalam sakramen perjamuan kudus yang sudah kami terima. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Kau menyertai hidup kami dimanapun kami berada. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kau berkati Tuhan baik kami pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan juga pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapak. Saat sekarang mereka sedang dalam ujian untuk kenaikan kelas atau ujian apapun juga. Ujian semester, Tuhan sini tolong berkati sehingga mereka dapat melakukan semua dengan sebaik-baiknya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau menyertai hidup kami semua. Kami akan berpisah satu dengan lain. Percaya Engkau hadir di kehidupan kami, dimanapun kami berada. Engkau menyertai hidup kami semua. Terima kasih Bapak. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih.